Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol panel hosting pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 semester 1 oleh saya sendiri, Naki Badrudin. Di sini pengertian kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting merupakan sebuah aplikasi yang dapat dijalankan melalui browser. Untuk bisa masuk ke aplikasi ini, kita harus memerlukan username dan password terlebih dahulu, serta harus memiliki email untuk bisa melakukan aktivasi hosting. Aplikasi ini merupakan antarmuka berbasis website hosting yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengelola server dari layanan hosting mereka. Jadi untuk kita dapat menjalankan kontrol panel hosting ini, kita harus punya username dan password. Berarti harus daftar dahulu dan juga harus memiliki email untuk bisa melakukan aktivasi hosting. Di antara kontrol panel hosting yang sering digunakan di Indonesia khususnya itu adalah cPanel dan Flash, ya. Itu sering digunakan di Indonesia. Karena apa? Karena cPanel adalah kontrol panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Otomatis karena Linux juga banyak yang free atau open source, makanya sering digunakan. Kemudian antarmuka grafisnya membantu kita untuk mengelola website beserta akun hosting kita dengan sangat mudah dan cepat. Jadi kita nggak usah terlalu datang ke server yang mengelola server, cukup dari rumah aja. Kemudian cPanel memberi kita akses penuh atas berbagai elemen pengaturan dari situs web dan administrasi hostingnya melalui web browser. Misalnya seperti membuat database, membuat akun email, autoresponder, dan mengelola file website. Jadi kita bisa mengaksesnya. Kita membuat database sendiri, kita misalnya mau menambahkan, mengurangi itu bisa. Buat akun email sesuai dengan domainnya bisa, dan sebagainya. Nah, fungsi cPanel adalah sebagai jembatan perintah-perintah teknis ke program-program pendukung website yang berada di web server. Jadi cPanel ini adalah sebagai macomblang, sebagai jembatan, sebagai perantara antara perintah-perintah teknis ke program-program pendukung website gitu ya. Karena fungsinya sebagai jembatan, maka web designer bisa mengelola kebutuhan website. Di antaranya adalah seperti membuat atau menghapus alamat email, itu bisa. Kemudian menciptakan email forwarder, terus membuat atau menghapus nama user database MySQL. Kemudian bisa kita upload file-file website dan database, bisa ya. Kita udah setting nih, kita udah buat desain websitenya kayak apa. Nah, itu bisa di-upload ke cPanel. Kemudian bisa melihat statistik pengunjung website. Nah, jadi kita bisa melihat seberapa banyak website kita pengunjungnya. Kemudian kita bisa konfigurasi keamanan, kita bisa menyeting keamanannya atau security folder atau website kita. Terus pengaturan subdomain atau parkir domain, atau juga ada tambahan domain atau add-on domain ya. Kemudian ada install instance script website.
Jadi kalau kita udah download punya website dari WordPress atau Joomla, itu bisa kita install secara instan. Berikutnya ada manfaat cPanel. Anda tidak perlu bepergian ke server yang bersangkutan yang menghosting website kita di sana ya. Hanya untuk aktivitas tertentu. Jadi kita cukup duduk manis depan komputer yang terhubung ke internet dan kita sudah punya username dan password serta email, kita bisa mengakses. Kemudian mengetahui spesifikasi server yang Anda pakai, seperti prosesornya berapa, RAM-nya berapa, disknya yang di hosting, kemudian termasuk load dari server yang Anda pakai atau yang kita pakai juga bakal bisa diakses dengan mudah. Terus mengatur domain yang kita pakai, kemudian mengatur file dari website yang kita pakai, terus mengatur database ya, dan lain-lainnya banyak ya. Berikutnya di sini ada fitur cPanel, bisa lihat sendiri, ada email, ada sheet tool, ada FTP, terus proteksi akses file atau email, kemudian counter analisa pengunjung situs, ada backup, ada PHP, database management, subdomain, adventure, network, itu fitur-fiturnya. Walaupun di tampilan gambar ini tidak semuanya ditampilkan. Berikutnya adalah di sini ada control panel hosting populer berbasis open source. Artinya ini control panel yang gratis ya, yang populer ya, yang terkenal, yang gratis pokoknya. Yang pertama adalah cPanel yang sebutkan tadi itu ya, udah kita jelaskan. cPanel ini control panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Antarmuka grafisnya membantu kita untuk mengelola website beserta akun hosting dengan sangat mudah dan cepat ya, karena tampilannya sudah enak ya, enak. Terus ini yang pertama, yang berikutnya Flash. Nah ini tuh ya, Flash yang ya termasuk terkenal di Indonesia ya. Flash adalah control panel hosting yang mirip dengan cPanel. Nah, Flash memungkinkan kita untuk mengelola akun hosting melalui antarmuka berbasis web. Ya, hampir semuanya berbasis web ya. Kita bisa mengaksesnya menggunakan web. Ya, tidak saya jelaskan terlalu panjang, kita cukup kenal aja. Ya, apa namanya? Yang populer berikutnya ada ISP-config. Nah, ini control panel open source, sama ini juga gratisan ya, tapi dia bisa multi bahasa yang memungkinkan kita mengelola beberapa server di bawah satu control panel. Yang keempat ada Clockso. Nah, Clockso seperti ini ya. Clockso adalah salah satu control panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Red Hat dan CentOS. Nah, dari tampilannya sudah bagus ya, banyak menunya ya, banyak pilihannya. Bolehlah dicoba. cPanel sama ini juga ya, control panel hosting yang disediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada control panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, Macintosh, dan Microsoft Windows. Nah, sama ini juga sama ya, merupakan control panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Fungsinya banyak. Terus ada lagi ya, sebutnya kita biasanya EHCP, Easy Hosting Control Panel, adalah software control panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web.
tampilannya sudah sederhana ya, tapi bagus juga segini ya. Ada berikutnya ada DTC atau kepanjangan dari domain teknologi kontrol. Adalah kontrol panel hosting terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GPL. Ada lagi works. Nah, sama kayak gini, bagus juga ya. Interaksi ini ada dua ya. Kontrol panel ini pada dasarnya dibagi menjadi dua mode operasi. Ada Nodeworks, ada Sheetworks. Bisa dilihat di situ, dibaca di situ. Yaitu modus administrator yang membantu mengelola server. Kalau Sheetworks-nya website owner view yang membantu end user untuk mengelola akun mereka, hosting dan fitur-fitur di dalamnya. Merupakan satu-satunya control panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat dan ringan. Itu ya. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat. Semoga kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.